Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil tazil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin para alim wa bil khusus sahibul hajjah sahibul bait Bapak Jumeri dan Bapak Sukimin wa ahli baitihi, yang kami hormati Bapak RW kita, Bapak Mugito. Alhamdulillah hadir juga Bapak RW hormat, Bapak Basrawi Eskom, Bapak RT 1, 2, dan 3, yang insyaallah semuanya dan staf-stafnya istiqomah untuk sama-sama membangun kampung baru Pondok Cabe Udin. Dan semoga kita semua yang hadir di saat ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah selamatan acara khitanan Ananda Hafiz Mahisa Putra. Semoga beliau besok disunatnya selamat, tidak kebablasan motongnya. Kalau kebablasan masalahnya masa depan itu. Masa depan itu. Kalau sekarang mah belum, ntar 15 tahun lagi ke depan. Kalau sampai kepotong kan sedih. Oleh karenanya kita doakan semoga lantaran beliau ini dihitan, dijadikan beliau anak yang solih. Karena orang tuanya, keluarganya sampai meminta kita membacakan surat Ar-Rahman supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disusul dengan minta dibacakan Al-Barjanji, ada Mahalul Qiyam. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti Nabi Muhammad plek 100%, saya yakin gak ada manusia yang sanggup. Karena Nabi Muhammad itu punya kekhususian yang orang lain gak punya. Salah satunya, Nabi Muhammad itu selama hidupnya lam yahtalim qattu taha mutlaqa abada. Ada satu syair 10 itu syairnya tuh. Salah satunya Nabi Muhammad itu tidak pernah ikhtilam. Apa Pak ikhtilam? Ngimpi ngok-ngok, ngimpi basah, ngimpi renang sama cewek, bangun-bangun ngompol. Ya, apa nggak pernah semua nih? Kayaknya pada diem, pernah apa membayangin zaman dulu? Ngimpi indohoi, Nabi Muhammad nggak pernah, tidak pernah sama sekali. Ini hebatnya Nabi Muhammad tuh. Nggak pernah. Kalau kita kan udah tua juga kadang masih ngimpi didatengin cewek. Nggak taunya kuntilanak. Tuh Rasulullah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak pernah angop. Angop itu apa sih? Nguap.
Kalau kita kan ini ngaji kelamaan dikit, saya yakin tuh yang deket-deket tembok, yang pada sandaran tuh. Nabi Muhammad nggak pernah nguap, nggak pernah. Ini seumur hidup nggak pernah nguap. Ini kan luar biasa. Lah kita kan makan kekenyangan dikit, nguap. Kelaparan waktu puasa, nguap. Nabi Muhammad nggak pernah. Itu bisa matiin nggak tuh? Kekhususiaan itu yang punya cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat ataupun nyamuk. Sampai udah mandi aja nyamuk masih lalat masih mau nempel. Nabi Muhammad nggak pernah, Pak. Itu hebatnya Rasulullah dari segi di luar umumnya manusia. Nggak ada. Dicari sedunia nggak ada. Lah hal-hal kayak begini ini nggak bisa ditiru karena namanya khususiyah. Yang kepingin kita tiru yaitu akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang sering saya terangkan yang mudah aja dah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Akhlak senyum aja dah. Rasulullah itu murah senyum. Makanya ada sekarang tuh paham-paham yang mohon maaf tuh orangnya tegas banget, ketemu orang nggak mau senyum, ketemu orang nggak maunya nyapa, yang maunya ketemu kelompoknya doang. Itu salah, Pak. Rasulullah tuh nggak, kepada siapapun Rasulullah itu tersenyum. Bahkan sama orang yang sering ludahin tiap hari Rasulullah tetap senyum. Kalau kira-kira Bapak diludahin besok senyum apa cemberut? Antem, diancem. Apaan ketemu yang ngeludahin? Kalau Rasulullah enggak, diomel-omelin pengemis di pasar, diomel-omelin tuh. Bahkan si pengemisnya tuh nasihati, jangan deket-deket nama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, tukang bohong. Itu Nabi Muhammad datang masih nyuapin tuh. Itu Rasulullah. Kalau kita akhlaknya bisa begitu, luar biasa. Ya paling tidak tadi senyum aja dah ketemu teman. Kalau nggak bisa senyum jaraknya jauh pakai motor paling tidak ngasih kode titit. Jangan sampai kita ketemu tetangga tiap hari ketemu tapi cemukannya kuburan terus, jangan. Ada nggak kayak gitu? Mana orangnya? Ketemu muka kuburan, jangan, senyum aja. Fa insya Allah itu dalam hadisnya dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu nilainya seperti kita sedekah. Tuh, Pak. Oleh karenanya moga-moga nih Naafis besok gedenya bisa ngikuti akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sejarah sunnah itu tuh apa sih? Sunat kalau di Jawa namanya supit, kalau di sini namanya khitan. Sejarah khitan, siapa sih pertama kali orang yang dihitan, Pak? Nah loh, siapa, Pak? Rata-rata jawabnya Nabi Ibrahim. Tapi ada kaul lain yang mengatakan bahwa pertama kali yang disunat itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Pak, pernah dengar nggak? Nabi Adam itu punya salah kepada Allah, yaitu memakan buah khuldi karena bujukan setan apa istrinya? Istri apa setan? Jangan ngatain istri setan loh. Setan apa istri? Nabi Adam itu memakan buah khuldi karena nasihatnya setan, tapi bujukan istri. Aslinya Nabi Adam nggak mau, karena itu larangan dari
Allah. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minal zalimin. Tapi iblis ngasih tahu, Adam, kenapa kamu nggak boleh makan buah khuldi? Itu ada rahasianya. Kalau kamu makan buah khuldi, kamu tuh settingnya bukan di surga. Kalau makan buah ini, kamu akan selama-lamanya di surga. Itu membolak-balikkan fakta. Ini kayak orang politik kan gitu. Neraka jadi surga, surga jadi neraka. Itu yang pertama kali dibujuk Adam masih enggak. Nah, istrinya ternyata. Istrinya kena bujukin Nabi Adam. Cobalah itu Nabi Adam. Yang makan duluan kira-kira istrinya apa Nabi Adam dulu? Pak, yang makan buah khuldi itu kira-kira istrinya dulu apa Nabi Adam dulu? Ya? Istrinya apa bapaknya? Yang makan dulu itu istrinya. Istrinya makan dapat itu satu, waduh. Nabi Adam baru segigitan. Istrinya udah masuk ke dada. Nabi Adam baru segigitan, belum nyampe satu, baru segigitan, baru mau ditelan, dimarahin sama Allah. Adam, kenapa kamu langgar apa yang sudah kularang? Mandek. Makanya jadi tuh bapak-bapak tuh di lehernya tuh nyentul tuh. Nah, kalau nggak ada bencong. Itu. Kalau istrinya berhenti di dada, menurut riwayat tuh, di dada belah jadi dua. Makanya ntar kalau tidur sama istrinya dipegang. Yang punya istri. Ini bakul dia deh. Gitu. Itu Nabi Adam. Ketika sudah makan ditegur, akhirnya Nabi Adam diusir dari surga. Diusir, dibuang Nabi Adam ke dunia dalam keadaan telanjang bulat. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa di Jeddah. Dekat apa jauh? Dekat, naik becak nyampe. Itu Jeddah sama India. Tapi jangan bayangin Nabi Adam sekecil-kecil kita ini enggak. Nabi Adam itu turun ke bumi tingginya 72 dirok. 72 diro itu sekitar kalau bikin meter ya sekitar 30-an lah. 30 meter. Udah bayangin orang aja, jangan bayangin anggota tubuhnya. Kalau orangnya segede itu, oh jangan bayangin. Udah yang dibayangin Nabi Adam segede itu. 30 meter atau 72 diro, gede. Terus Ibu Hawa gede apa kecil kira-kira? Ya ibu kecil. Ibu Hawa gede juga, kalau kecil gimana kumpulnya? Ibu Hawa juga gede, itu jauh jaraknya. Lah di situ Nabi Adam berdoa dan doanya diajarin sama Allah, bukan sendiri, bukan kreasi sendiri enggak, diajarin itu. Yang sering kita kalau habis sholat kita wirid, apa itu kira-kira? Rabbana zalamna, terusin, anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doanya tiap hari selama 40 tahun. 40 tahun baru diterima. Sampai Nabi Adam itu nazar, ya Allah, kalau tobatku ini diterima, maka saya akan memotong salah satu dari anggota tubuh saya. Tuh. Enggak, setelah doa 40 tahun malaikat Jibril ngasih kabar, Adam, doamu diterima, tobatmu diterima, diampuni oleh Allah, tunaikan nazarmu. Nah lo, Nabi Adam bingung, apa yang mau saya potong ya? Kalau saya jempolnya saya potong, ntar saya nggak punya jempol. Kan salah satu anggota tubuh. Kalau kelingkingnya ku potong, nggak punya kelingking, tangannya nggak bagus. Diajarin sama malaikat, Adam, potong sebagian kecil dari kuluk apa namanya, ujung dari hasafah, bahasa Arab aja dah. Ujung dari hasafah dipotong tuh. Nah, itu awal sunat menurut versi lain, tapi yang lebih terkenal itu versinya Nabi
Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim paling terkenal. Nabi Ibrahim itu disunat umur 80 tahun, ya sekitar Pak Min lah. Pak Min lebih dikit lah. Pak Min berapa Pak Min? 73, tambah 7 tahun lagi Pak Min baru sunat. 80 tahun. Dan perintah sunat itu Nabi Ibrahim itu nyunatinya enggak pakai peso, enggak pakai pemes. Apa sih? Ya, pakai laser. Karena itu perintahnya saat itu yang ada di depannya Nabi Ibrahim itu kapak. Yang ada di depannya itu Nabi Ibrahim nggak nyari. Ketika diperintahkan untuk sunat, yang di depannya itu ada kapak, maka yang dipakai kapak itu. Sehingga ditegur sama Allah, Ibrahim, kenapa kamu sunatnya pakai kapak? Kata Nabi Ibrahim, karena engkau perintah ya Allah, adanya di depan saya kapak. Makanya saat itu Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Diperintah langsung jalanin. Kalau kita kan mikir dulu, nyari ya apa ya yang kira-kira dicepit nggak sakit ya. Cepit pintu. Waduh. Nabi Ibrahim enggak. Yang ada di saat itu apa di depannya untuk alat memotong, potong itu. Ini. Oleh karenanya Nabi Ibrahim julukannya juga lain daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad. Nah lo, Nabi Muhammad bisa Rasulullah, Habibullah, banyak Nabi Muhammad. Oleh karenanya mari kita sama-sama doakan saudara Hafiz, ya semoga jadi anak yang soleh seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kalau turun nih nggak seperti Nabi, ya seperti ulama-ulamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama yang lurus. Tadi kalau ngerti mau ada acara gini nih, kemarin-kemarin Musa training dulu untuk baca Quran, jadi dia yang baca. Cuman kita nggak ngerti. Nggak ngerti settingnya, udah kemepetan, nggak berani saya mau nyuruh. Demikianlah dapat saya sampaikan, semoga dari beberapa untayan kalimat yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakimu doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulhayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah, khususan hajati sahibul bait Bapak Jumeri, kama ataita ala ibadika salihin, kama ataita ala ibadika muhibbin, kama ataita ala ibadika mukhlisin, wa ja'al auladu Hafiz Mahesa Putra bin Jumeri waladan salihan ta'atan lillahi wa rasulih wa ta'atan liwalidayhi ya man adharul jamil wa ya rabba Jibril wa Mikail
يقضي ديوننا الدنيا بالميسرة واقضي ديوننا الآخرة بالمغفرة. اللهم أنت اللطيف الخبير وأنت على كل شيء قدير. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير بجاه سيدنا ومولانا محمد النبي الكامل وكرمة صلاة جبريل. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.